Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang kita cintai, Sahibul Hajat Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dijauhkan dari segala macam cobaan yang berlebih. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak disebut nama satu persatu. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala malam hari ini dengan nikmat sehat kita bisa bersama-sama hadir dan turut menyaksikan tuntasnya sebuah tanggung jawab dari orang tua, yaitu Habib Rizik dan Syarifah Fadlun Yahya yang telah melepas putrinya menikah dengan Muhammad Hadi Al-Habsyi. Insya Allah ini merupakan pasangan yang nantinya menjadi keluarga sakinah. Kita semua turut menjadi saksi. Saya merasa bersyukur bisa ikut hadir, walaupun agak terlambat baru tiba, tapi kita sama-sama berada di tempat ini yang insya Allah kita mendapatkan keberkahannya. Izinkan dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada keluarga, sekaligus juga menitipkan harapan. Insya Allah keluarga baru yang nanti terbentuk akan menjadi penjaga, penerus perjuangan lintas generasi yang sudah ada di keluarga ini. Lintas generasi, apalagi dengan bekal pendidikan yang dimiliki, insya Allah ini menjadi penerus perjuangan dari orang tuanya. Izinkan juga dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas doa, atas dukungan, atas perhatian yang diberikan selama kami bertugas. Habib Rizik, minggu depan saya selesai bertugas di Jakarta. Doakan bisa husnul khatimah. Dan di Jakarta banyak yang dikerjakan, tapi saya ingin garis bawahi satu hal. Kita berikhtiar untuk bisa menghadirkan keadilan sosial di tanah ini. Kita tidak ingin di tanah ini terjadi ketimpangan terus-menerus. Kita ingin jaga keadilan itu. Dan langkah-langkah yang dilakukan tidak selalu disambut dengan gegap gempita dari berbagai kekuatan yang ada di kota ini. Tapi insya Allah kita selalu mengandalkan, satu-satunya andalan kita hanya Allah. Jalankan semua walaupun menghadapi tantangan yang berat, tawakal Allah. Dibukakan jalan-jalannya. Kami sering sekali merasakan ketika merasa jalannya diduga buntu, ternyata muncul jalan keluar tak terduga-duga. Jalan keluar dari tempat-tempat yang tidak pernah kita duga. Dan itu semua tidak lepas dari doa semuanya. Kami ingin insya Allah apa yang sudah dikerjakan di Jakarta mudah-mudahan bisa dipertahankan. Suasana ketenangan, keteduhan, kedamaian ini bisa kita jalankan. Tapi saya sering sampaikan, tidak ada kedamaian, keteduhan dalam suasana ketidakadilan. Tanpa keadilan tidak mungkin ada ketenangan dan keteduhan. Yang namanya persatuan, ketenangan, syaratnya ada keadilan. Dan itulah yang coba dibangun di tempat ini. Saya beri ilustrasi sedikit saja. Jakarta ini separuh penduduknya numpang, separuh penduduknya punya rumah. Yang punya rumah di Jakarta cuma 51%. 49% orang Jakarta ini ngontrak. 49% di Jakarta ini. Lalu yang 51% yang punya rumah ini, di Jakarta ini satu-satunya tempat di Indonesia yang harga tanahnya terus-menerus naik. Terus-menerus naik.
Kenapa? Karena harganya naik terus lewat pasar. Efeknya apa? NJOP naik terus menerus. Kalau NJOP naik terus menerus artinya pajak bumi bangunan naik terus. Kalau pajak bumi bangunan naik terus artinya apa? Kalau diteruskan, pernah Jakarta naik PBB 500%. Pernah 500% PBB. Itu artinya kota ini pemerintahnya membuat yang miskin harus pindah dari dalam Jakarta. Yang sosial ekonominya lemah tidak akan mampu bayar pajak. Keluar satu-satu. Yang masuk siapa? Yang punya uang. Itu tidak pernah dianggap masalah di kota ini. Saya perhatikan satu-satu, terusir satu-satu. Kenapa? Karena PBB-nya mahal. Kalau PBB mahal itu dalam artian sesungguhnya. Apalagi kalau dulunya orang tuanya tinggal di tempat-tempat yang dulu biasa-biasa saja, sekarang menjadi tempat yang dianggap elit, tergeser. Ini kebun kacang itu, dulunya biasa aja, sesudah Tamrin besar, harganya di belakang luar biasa mahal, bukan? PBB-nya mahal sekali. Kalau tidak punya cukup pendapatan, tidak mungkin bisa bayar pajak ke tempat itu. Apalagi kalau tinggalnya di kawasan-kawasan lain. Ada beberapa orang itu bayar pajak satu tahun sampai 100 juta, 180 juta, 60 juta, 40 juta, yang angkanya angka fantastis. Jadi alhamdulillah kita ikhtiarkan perubahan itu. Kita buat peraturan baru, hari ini alhamdulillah 85% rumah di Jakarta sekarang bebas PBB, 0. Nah, ada PBB. Yang bayar hanya tinggal 15%. Hanya 15% saja. Siapa 15%? Yang di atas puncak. Yang 85% supaya apa? Supaya kita yang kondisinya hari ini mayoritas tidak ekonominya kuat, tidak harus terusir dari tanah ini. Saya ingin titip pada semuanya, tolong ini dijagain. Kalau ini dikembalikan, dinaikkan lagi luar biasa, maka yang terjadi pengosongan kota dari mereka yang ekonominya lemah. Ini tidak pernah dibahas di sosmed, ini tidak pernah dibahas di dalam percakapan-percakapan umum, tapi satu persatu orang tergeser keluar. Tahun 2020 saja 200.000 keluarga pindah dari Jakarta. Kenapa? Karena mereka mengalami kesulitan satu persatu. Dan kita kalau jual tanah tidak merasa terusir, rasanya pengen dapat tanah yang lebih besar di luar Jakarta. Satu-satu, ketika dikerjakan ribuan orang, apa yang terjadi? Penduduk kota ini berubah isinya nanti. Berubahnya bukan setahun ini, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tahu-tahu berubah isi kota ini. Kenapa? Karena PBB yang nilainya sangat tinggi. Alhamdulillah itu berhasil diikhtiarkan. Insya Allah ini bisa dipertahankan. Perlu dijagain, biar nanti tempat ini bisa jadi rumah bagi semuanya. Kalau tidak nanti lama-lama yang di sini juga pada pindah ke Depok nanti. Pindah ke Tangerang, pindah satu-satu. Nah kalau pindah masing-masing, kalau pindah merasa biasa saja. Alhamdulillah di sini cuma 150 meter, pindah ke Depok bisa dapat 1000 meter. Kalikan itu 1000 orang, itu artinya ada 150 meter tanah kali 1000 yang pindah tanah kepada orang-orang yang datang dari luar. Kelihatannya kecil, tapi ini satu masalah yang kita hadapi sama-sama. Saya tidak ingin berpanjang lebar, saya hadir insya Allah ingin ikut mendoakan insya Allah pasangan baru ini menjadi keluarga yang sakinah, dan insya Allah nanti menjadi keluarga yang menjadi teladan sebagaimana orang tuanya, dan kita semua di sini dimudahkan dalam semua ikhtiar kita, semua orang tua kita, para guru kita, para habaib, para alim ulama dimudahkan dalam semua kegiatan dakwahnya, dan insya Allah kita umat Islam di Jakarta, di Indonesia terus dalam keberkahan Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.